Oke, di sini suhu indoor sudah mencapai 20 derajat. Artinya ruangannya juga sudah lumayan dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah pengalaman memang guru yang paling berharga. Itu benar memang. Jadi ini lucu juga. Udah ketiga kalinya saya bongkar nih indoor ya. Awalnya saya curigain bocor, kemudian buka kedua ternyata UB-nya bocor. Saya las aja nih PD ya kan, saya las PD UB-nya, ternyata pas dipakai seminggu bocor lagi tuh las-lasannya. Agak kocak juga sih ini dia nih, pas saya lagi proses pengelasan UB. Memang karena waktu itu UB-nya nggak ada, belum kebeli, jadi saya tambal, nggak taunya malah bocor seminggu kemudian. Pas dicek tekanan sih normal-normal aja, nggak ada masalah gitu. Pas dipakai 2 minggu nih, ruangan bau freon semua, dan ya sudahlah, mungkin ya hasilnya nggak bagus lah, ada cacat. Ini baru dicek pakai tekanan belum ada 100 PSI itu udah bocor gini. Saya juga bingung, heran. Mungkin kalau misalnya nanti ya buat pengalaman ya teman-teman, kalau misalnya ada bocor UB, mendingan UB-nya diganti dah, jangan ditambal begini, nanti bocor lagi percuma dipanggil lagi. Atau misalnya kalau nggak bocor di titik yang sama di sebelahnya tuh pasti itu, jadi mendingan diganti aja lah. Ini saya cek tekanan segini udah kelihatan, akhirnya ya udahlah kita putuskan untuk mengganti UB ya kan. Jadi temanya adalah ini yang mungkin treatment terakhir, saya ganti UB-nya, saya potong semua, nggak ada pengecualian di sisi yang bocor ya. Kalau sisi yang sebelah kiri, sebelah kanan, kalau ngeliat kita indoor dari depan ini ada posisinya yang bocor tuh di sebelah kiri. Oke, kita potongin aja semua karena kebetulan UB-nya juga sudah datang, saya beli secara online ya, jadi mungkin harganya aja jadi lebih murah lah, lumayan. Oke, setelah kita potong, kita trimmer ya, atau kita besarkan lubangnya seperti ini, kita sikat, bersihin untuk menghilangkan kerak-kerak bekas sisa pembakaran. Oke, ini UB-nya bisa teman-teman lihat, saya ganti semua, kalau nggak salah itu jumlahnya 8 ya, 8 UB, karena AC-nya juga setengah PK, nggak terlalu besar juga, evaporatornya segini doang. Oke, setelah pemasangan kita udah besarin, kita lanjut proses pengelasan. Ini las oksi LPG ya, yang saya rakit beberapa waktu lalu. Videonya ada di pojok kanan atas, teman-teman kalau mau lihat link pembeliannya juga, kalau misalnya berminat, udah saya lampirkan di keranjang kuning atau di deskripsi. Oke, kita lanjut ke proses pengelasan, karena dari sononya dari yang jual ini UB-nya itu udah ada peraklasnya, jadi tinggal kita panasin aja. Tapi ya tetap saya sediain peraklas di tangan kiri ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang ya tinggal saya tambahin sedikit. Oke, overall kalau misalnya pakai las oksi LPG itu enak. Kalau pakai gas torch panasnya tuh berlebihan, takutnya kisi-kisi yang lain tuh ikut meleleh. Oke ya, di sini proses pengelasan kita lakukan seteliti mungkin supaya nanti nggak ada kebocoran lagi. Nah, setelah proses pengelasan sudah selesai, kita pastikan untuk tes bocor dengan tekanan. Oke, di sini sudah selesai, tinggal kita tunggu dingin saja. Kok ini hasilnya, hasil pengelasannya untuk pemula seperti saya ya lumayan lah. Ini setelah saya bersihkan, saya cuci ya pakai air sabun. Lanjut kita ke sesi pengetesan kebocoran. Oke, saya injek dengan tekanan 360 PSI aja lah, nah gitulah. Karena emang ini R22 ya kan, nggak terlalu tinggi juga pressurnya, jadi segitu aja udah cukup dah. Nah, di sini alhamdulillah nih aman ya, rasanya berhasil, tidak ada kebocoran. Lanjut pemasangan indoor yang ya begitulah, karena ini di rumah saya sendiri ya, jadi ya maunya saya mau pasangnya kayak gimana. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Setelah indoor kepasang, kita vakum ya. Vakumnya udah saya beli kemarin nih, kalau teman-teman mau sama ini vakumnya nih ada di keranjang kuning nih, udah saya lampirkan. Oke, saya beli freon yang kalengan yang 1 kilogram. Oke, setelah saya vakum selama 15 menit
Ya kita tungguin dulu ada penurunan tekanan nggak. Kalau misalnya ada penurunan kevakuman berarti kan ada sistem yang bocor, tapi alhamdulillah sih enggak. Lanjut, setelah itu kita isi aja freonnya perlahan-lahan ya, perlahan-lahan lewat port yang sudah tersedia. Oke, jangan lupa dicek tekanan juga, saya juga nggak tahu tekanannya tuh, lupa videoin, cek ampere segala macem ya. Kan ini udah proses vakum, ini alat vakumnya, nggak merek yang terkenal tapi ini bekerja dengan maksimal. Kalau boleh saya bilang sih ini worth it ya, meskipun nggak merek yang biasa-biasa tuh yang terkenal tuh yang depannya F gitu. Oke, ini tekanan nggak sesuai template, emang sengaja karena freonnya ternyata tuh tinggal separuh, jadi ini udah dingin. Nah mungkin nanti saya beliin, saya tambahin ya. Saya cek di indoor suhunya sudah mencapai 20 derajat, lumayan sih lah ya, karena suhu di ruangan nggak terlalu panas juga, saya juga ngaturnya nggak terlalu dingin ya. Oke, baik, mungkin teman-teman itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan. Saya belajar dari pengalaman, mudah-mudahan teman-teman pernah ngalamin hal yang seperti saya buat jadi pelajaran. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.